Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mazidi. Di materi video kali ini saya akan mereview bagaimana caranya kita menggunakan roller apps untuk pemula dan juga bagaimana kita merakitnya. Ini saya menggunakan merek Spitz. Oke teman-teman, setelah ini kita buka ya. Kita buka, di dalamnya itu ada 3 item. 3 item. Yang pertama ini rodanya, terus kemudian ini ada handle-nya, kemudian yang ketiga ini matrasnya. Nah, kita akan coba ya gimana caranya merakit secara mudahnya. Yang pertama, untuk merakitnya yang paling gampang ini dibuka dulu teman-teman. Ditarik, nah ditarik ini sebagai pembatasnya ya, pembatasnya antara roda yang satu dengan roda yang kedua ya. Jadi pembatasnya ini kita lepas dulu teman-teman, lepas, terus kemudian kita masukin yang roda satu. Oke, terus kemudian kita pasang pembatasnya. Setelah itu kita pasang yang roda kedua ya. Setelah itu baru kita pasang handle-nya. Oke, sudah jadi teman-temannya. Nah, ini sudah siap kita pakai untuk latihan menggunakan roller apps. Nah, roller apps ini fungsinya apa, teman-teman? Roller apps ini fungsinya adalah untuk melatih kekuatan otot di perut kita. Jadi ini fungsinya bisa mengencangkan otot di perut kita dan juga bisa untuk memunculkan otot di perut kita, teman-temannya. So, teman-teman, ketika teman-teman ingin menggunakan alat roller apps ini, teman-teman harus melakukan pemanasan dulu. Bagaimana alat pemanasannya? Teman-teman bisa klik link video di atas atau klik video di description ya. Terus kemudian kita menggunakan 2 alat ini. Yang pertama ini roller apps-nya, terus kemudian berikutnya ini matrasnya. Matrasnya ini kita taruh di bawah untuk sebagai alas di lutut kita ya, teman-teman. Terus kemudian kita siapkan roller apps-nya. Tapi untuk pertama kali teman-teman itu harus hadapin ke tembok dulu ya. Jadi jangan lurus dulu teman-teman, jadi harus ditembok dulu. Jadi ke tembok itu seperti ini teman-teman. Artinya dibenturin ke tembok dulu. Ya, ini ya. Supaya apa? Supaya kita itu terbiasa dulu teman-teman. Jadi jangan langsung los gitu ya. Kenapa? Takutnya nanti kita nggak kuat, terus kemudian kita bablas gitu ya. Jadi kita mulainya sedikit-sedikit dulu. Nah, pertama, terus kemudian posenya teman-teman. Posenya itu yang, karena ini adalah latihannya untuk melatih otot yang ada di perut kita atau latihan abs ini ya, abdominal, maka kita fokusnya di sini ya. Nah, posenya yang paling bagus adalah itu adalah sedikit membungkuk begini. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang posenya seperti ini justru sangat riskan, berisiko mengalami sakit di bagian pinggang sini, bagian lower back ini ya. Ini akan sangat riskan mengalami resiko di sini, lower back pain. Jadi kalau teman-teman melakukan roller abs itu posisinya seperti ini, nah ini riskan punggungnya mengalami sakit ya, pinggangnya mengalami sakit. Yang benar adalah, yang paling aman adalah ini agak dibungkukkan seperti ini. Nah, dibungkukkan seperti ini baru kita mulai. Nah, ya, kembali lagi ya. Jadi posisinya jangan sampai begini. Posisinya harus agak membungkuk ya. Jadi kita mulainya, kita benturkan dulu ke tembok dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 1 set atau 8 hitungan, baru ini matrasnya kita mundurkan supaya agak lebih jauh ya. Nah, kita mundurkan sehingga posisinya ini nanti akan jadi lebih jauh, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah selesai set kedua, baru kita akan lakukan set yang ketiga dengan memundurkan lagi matrasnya. Nah, ini posisi kita akan menjadi lebih jauh, teman-teman. Tetap kita benturkan ke tembok juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Nah, ketika teman-teman sudah mulai terbiasa lagi, matrasnya bisa lebih dimundurkan lagi. Sehingga jaraknya bisa lebih jauh, teman-teman ya. Kita mulai dengan ini jarak yang lebih jauh, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, teman-teman, yang paling penting adalah dalam kita melakukan roller abs itu harus melakukan dengan bertahap dulu ya. Jadi dengan jarak yang dekat dulu kita benturkan dengan tembok ya, supaya apa ya? Supaya kita nggak bablas gitu, supaya nggak loss gitu ya. Dengan jarak yang pendek dulu, setelah itu kalau sudah terbiasa dimundurkan lagi dengan jarak yang jauh gitu ya. Tapi tetap teman-teman harus benturkan ke tembok dulu ya, supaya lebih aman ya, supaya nggak langsung bablas gitu ya. Terus kemudian teman-teman, posenya seperti apa? Posenya itu ketika kita melakukan roller abs ini jangan sampai gini ya. Harus agak sedikit membungkuk begini. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita sedikit membungkuk ini, punggung kita di sini lebih aman. Tetapi kalau kita itu posisinya lebih tegak seperti ini akan justru menyebabkan kita itu mudah mengalami lower back pain atau sakit di bagian pinggang. Jangan sampai naik. Ini menyebabkan lower back pain ya. Mudah menyebabkan sakit pinggang. Tapi kalau seperti ini, nah ini lebih aman. Dua-duanya itu memberikan impact ke perut kita. Cuman kalau kita posisinya seperti ini, itu yang mendapatkan impact di bagian pinggang kita. Tapi kalau yang begini, ini pinggang kita lebih aman ya. Jadi dua-duanya memberikan impact ke perut kita. Cuman yang paling aman adalah posisinya agak membungkuk. Itu akan lebih aman untuk pinggang kita atau bagian punggung kita ya. So, teman-teman, itu tadi adalah tips singkat bagaimana kita melakukan latihan roller abs atau abs roller, latihan untuk perut dengan menggunakan alat ini. Nah, alat ini saya menggunakan mereknya merek Speech ini. Nah, ini merek yang biasanya saya rekomendasikan kepada teman-teman member saya. Kalau teman-teman ingin tahu belinya di mana, teman-teman bisa langsung klik link di description ya. Terus kemudian apa sih fungsi utamanya? Fungsi utamanya adalah ini untuk pengencangan otot di perut kita. Jadi supaya perut kita itu lebih kencang, terus kemudian lebih slim begitu ya. Cuman apakah dengan latihan ini aja udah cukup? Jawabannya belum, teman-teman ya. Jadi teman-teman selain menggunakan latihan ini, teman-teman juga harus menggunakan latihan workout secara total body. Terus kemudian teman-teman harus memperhatikan nutrisinya, asupannya, bagaimana caranya supaya kadar lemak di tubuh kita itu bisa minim. Nah, nanti ketika kadar lemak di tubuh kita itu bisa minim, maka secara otomatis perut kita itu akan kelihatan lebih slim ya, lebih langsing. Terus kemudian kalau teman-teman cowok itu biasanya nanti ototnya, six pack-nya juga akan lebih keluar, lebih nampak ya. Jadi apakah dengan latihan ini bisa membuat perut kita six pack? Jawabannya bisa, asalkan kita juga melakukan diet ya. Jadi bukan hanya latihan ini aja, makan. Kalau teman-teman latihan ini aja tapi nggak diet, sama aja ya, tetap nggak bisa. Jadi teman-teman harus latihan ini dan juga harus melakukan dietnya dengan melakukan pengaturan nutrisi yang tepat. Jadi bagaimana caranya supaya kadar lemak di tubuh kita itu bisa minim ya, bisa berkurang sebanyak mungkin. Terus kemudian dengan latihan ini bisa akan menampakkan, jadi semakin menampakkan otot perut kita akan nampak lebih bagus begitu teman-teman ya. Tapi latihan ini tidak membakar lemak di perut kita. Latihan ini hanya membantu mengencangkan dan kemudian membantu perkembangan ototnya. Sedangkan untuk membakar lemaknya yang paling optimal adalah dengan kita melakukan diet yang tepat. Baik teman-teman, cukup untuk video penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat.